Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggriani dari program studi manajemen 2019. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja karyawan. Nah, sebagai calon manajer dan calon pemimpin, kita pastinya harus melakukan penilaian kinerja terhadap setiap karyawan. Nah, tujuan hal ini untuk semakin meningkatkan perkembangan perusahaan dan juga semakin meningkatkan kualitas kinerja setiap karyawan. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pengertian kinerja. Nah, selanjutnya itu tujuan kinerja, apa sih tujuan dari pentingnya penilaian kinerja itu dan jenis-jenis penilaian kinerja. Selanjutnya, bagaimana sih seorang manajer atau pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya. Nah, juga tahapan-tahapan penilaian kinerja, metodenya. Selanjutnya nanti di akhir kita akan bersama membahas contoh penilaian kerja di suatu perusahaan dan bagaimana sih formulir dari penilaian kerja tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu penilaian kinerja? Nah, di sini tertulis bahwa penilaian kerja atau penilaian performance adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, seperti kita tahu, setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki yang namanya tujuan. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, penilaian kerja ini juga menilai kemampuan serta potensi karyawan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya kita mau mengetahui bersama apa sih tujuan penilaian pekerjaan ini. Yang pertama itu sebagai dasar pemberian reward atau punishment. Seperti yang kita tahu, di suatu organisasi atau perusahaan perlu adanya reward atau punishment. Ya, ini sebagai tolak ukur peningkatan kinerja karyawan. Ketika adanya penilaian ini, otomatis menjadi rancangan atau juga menjadi dasar untuk pemberian reward mana sih karyawan yang memiliki nilai lebih tinggi dan memiliki kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, yaitu sebagai kriteria dalam riset personil. Ketika seorang manajer atau itu HRD dan lain sebagainya melakukan penilaian terhadap personil karyawannya, yaitu melalui penilaian pekerjaan ini. Nah, setiap nanti penilaian ini dilakukan dengan memberikan form-form penilaian ataupun ada tugas dan tupoksinya masing-masing untuk melakukan penilaian. Dari penilaian ini menjadi bahan riset manajer untuk meneliti bagaimana sih sikap dan tingkah perilaku dari karyawannya. Nah, juga yang ketiga sebagai bahan prediksi, dan yang keempat merumuskan tujuan program training. Ketika kita bersama sudah mengetahui apa yang menjadi kelemahan serta apa sih yang menjadi permasalahan dalam kinerja karyawan, kita bisa merancang yang namanya program training untuk semakin meningkatkan kemampuan dari kinerja karyawan tersebut. Nah, yang terakhir ini sebagai feedback karyawan dan juga sebagai bahan kaji ulang dan pengembangan. Dengan adanya penilaian, kita juga bisa mengevaluasi setiap kinerja karyawan serta apakah karyawan tersebut atau perusahaan tersebut berkembang dengan adanya kemampuan-kemampuan karyawan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis penilaian kinerja atau kinerja. Yang pertama itu kinerja administratif,
yang kedua kinerja operasional, dan yang ketiga kinerja strategik. Nah, yang pertama kinerja administratif, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi yang mengatur segala berkas-berkas dan juga mengatur segala SOP, standar operasional, dan lain sebagainya di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, kinerja operasional, yaitu kinerja karyawan dalam memproses sesuatu atau melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu proyek, di mana apakah proyek tersebut berhasil atau tidak dinilai dari operasionalnya bagaimana mereka melaksanakan proyek tersebut. Nah, yang ketiga itu kinerja strategik, yaitu kinerja yang melihat bagaimana sih strategi setiap karyawan itu dalam melakukan kerja-kerja proyek-proyeknya. Apakah setiap karyawan itu bekerja dengan sesuai prosedur yang ada ataukah tidak. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Yang pertama itu melalui usaha, dan yang kedua melalui kinerja, yang ketiga sasaran dan target. Nah, ketika seseorang manajer atau pemimpin melakukan proses penilaian kinerja, yaitu yang dilihat yang pertama adalah bagaimana seseorang karyawan itu berusaha atau bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikannya. Nah, yang kedua, bagaimana sih kinerja karyawan itu? Apakah sudah maksimal ataupun masih bekerja dengan tidak sepenuh hati? Nah, yang ketiga adalah sasaran. Bagaimana karyawan melihat sasaran ataupun melihat lihat apa sih yang menjadi sasaran dari penilaian kerja ini. Nah, sasarannya ini yang pertama pastinya sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Misalnya ada di bidang keuangan, pasti proses penilaian kinerja ini menyasarkan kepada karyawan yang bekerja di bidang keuangan. Nah, selanjutnya target. Target apa yang ingin dicapai dari adanya proses penilaian kinerja ini? Pastinya setiap perusahaan atau pemimpin memiliki target yang tinggi, yaitu demi meningkatnya kualitas setiap karyawan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bersama belajar mengenai rancangan penilaian kinerja, yaitu yang pertama penetapan standar kinerja, merumuskan sasaran, mengukur kinerja, membandingkan kinerja, dan mendiskusikan hasil penilaian. Selanjutnya itu memperbaiki. Ketika seseorang pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya, pastinya memerlukan suatu proses ataupun suatu prosedur yang tertata dan terstruktur agar bisa menjadi bahan evaluasi serta bahan pertimbangan dari pihak perusahaan untuk entah itu melakukan penaikan gaji atau penaikan jabatan, atau itu melakukan dan juga bagaimana perusahaan itu bisa melakukan pengembangan terhadap karyawannya dinilai dari penilaian-penilaian kinerja ini. Selanjutnya metode penilaian kinerja. Yang pertama itu melalui rating scale. Yang kedua melalui checklist. Yang ketiga melalui metode peristiwa kritis. Yang keempat melalui peninjauan lapangan. Yang kelima tes prestasi kerja. Yang keenam penilaian diri. Yang ketujuh penilaian psikologis. Yang kedelapan analisis jabatan. Yang kesembilan analisis gap. Yang ke-10 metode sosiometri. Saya akan jelaskan sedikit. Rating scale ini penilaian yang melihat bagaimana sih rating setiap karyawan melakukan kinerja, melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya
di setiap atasan dalam setiap bidang itu memiliki penilaiannya masing-masing. Karyawan itu akan dinilai dan dilihat penilaiannya melalui atasan tersebut, berapa rating yang mereka kasih pada setiap karyawan. Nah, metode checklist apa saja pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh karyawan itu. Nah, yang ketiga, melalui metode peristiwa kritis. Misalnya karyawan sedang mengalami peristiwa kritis di mana ia harus bisa beradaptasi dan juga bisa mengembangkan dirinya, disitulah para pemimpin atau manajer melakukan penilaian. Nah, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini teman-teman, saya akan memberikan contoh penilaian kinerja di PT Petraya Mitra Jaya. Seperti yang saya akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan percetakan yang berada di Semarang. Nah, dalam melakukan penilaian kinerja karyawannya, perusahaan ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama, metode pembandingan dengan membandingkan kinerja antar karyawan. Seperti setiap karyawan itu memiliki penilaiannya masing-masing. Nah, pemimpin dari perusahaan ini melakukan perbandingan, mana sih karyawan yang benar-benar memiliki nilai yang lebih tinggi ataupun nilai yang lebih rendah. Yang kedua itu melalui performance checklist. Ya, sumber daya manusia, manajernya membuat bobot-bobot penilaian karyawan seperti entah itu penilaian terhadap kinerjanya, penilaian terhadap target yang telah dicapai, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, critical incidents, yaitu menilai secara langsung kinerja karyawan melalui pengawasan. Setiap pemimpin akan melakukan pengawasan terhadap karyawannya secara langsung. Yang keempat, grading or force distribution, yaitu mengklasifikasikan karyawan berdasarkan bidang, seperti di bidang pemasaran, di bidang keuangan, di bidang sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah point allocate atau angka, yaitu melakukan penilaian dengan memberikan nilai-nilai kepada masing-masing karyawan. Misalnya karyawan A mendapatkan nilai 80 karena sudah mendapatkan atau sudah memenuhi target perusahaan, dan karyawan B mendapatkan nilai 100 dan lain sebagainya. Nah, poin-poin penilaian kinerja dari perusahaan ini yaitu yang pertama, bagaimana karyawan mampu mengatur pekerjaannya, bagaimana mereka bisa manajemen waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, karyawan mampu menyesuaikan diri dengan tim, karena di perusahaan sendiri karyawan tidak akan bekerja secara sendiri, tetapi bekerja di dalam tim. Yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, selanjutnya pengetahuan teknis seputar pekerjaan. Yang kelima, kualitas pekerjaan. Yang keenam, kepemimpinan. Dan yang ketujuh, kemampuan mengembangkan diri. Nah, dari ketujuh poin ini adalah poin-poin penilaian kinerja karyawan yang terdapat di PT Petraya Mitra Jaya. Selanjutnya kita akan bersama melihat bagaimana sih form penilaian kinerja dari PT ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bersama. Di sini banyak sekali poin-poinnya, yaitu ada poin penilaian bagaimana ada form-formnya yang biodata yang utama. Selanjutnya bagaimana karyawan itu dinilai dari tingkat kedisiplinannya. Misalnya apakah karyawan itu sering alpa, sering tidak masuk kerja, apakah karyawan itu sering terlambat, dan lain sebagainya, akan dinilai dari melalui form penilaian ini. Selanjutnya nanti di bawahnya ada form-form penilaian dengan angka, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa perusahaan PT Petraya ini menggunakan penilaian melalui metode angka, yaitu menilai setiap karyawan dengan
angka-angka dari mulai 0 sampai 300. Nah, di sini aspek penilaiannya adalah aspek kepribadiannya, aspek kinerjanya, aspek kemampuan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah hasil klasifikasi nilainya. Total nilai nanti dari semua ini akan disimpulkan berapa sih nilai yang sudah diraih oleh karyawan selama dia bekerja di PT ini. Nah, nanti akan disetujui oleh direksinya. Nah, teman-teman, sekian nih presentasi dari saya mengenai metode atau penilaian kerja karyawan di suatu perusahaan. Seperti yang sudah saya bilang di awal, penilaian kinerja ini sangat penting sekali untuk mengukur tingkat perkembangan perusahaan. Tidak hanya melalui penjualan dan pemasaran saja, tapi sumber daya manusia di perusahaan perlu ditingkatkan lagi dan perlu dikembangkan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari saya Sofia Anggriani, mengucapkan terima kasih. Nah, jika ada pertanyaan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah, selamat. Sampai jumpa.